ayat 25. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akan bangkit atas debu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akan bangkit atas debu. Demikian firman Tuhan. Silakan kekasih Tuhan, silakan duduk. Saya akan membacakan ayat ini dalam versi King James. King James mengatakan, versi King James, Alkitab versi King James mengatakan bahwa karena aku tahu bahwa penebusku hidup dan bahwa ia akan bangkit pada akhirnya di atas bumi. Kemudian saya akan membacakan ayat ini dalam bahasa sehari-hari, mengatakan bahwa aku tahu bahwa penebusku hidup dan pada akhirnya ia akan membela aku di atas bumi. Demikian firman Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini menjelaskan bahwa sekalipun Ayub dia berada di dalam penderitaan yang dahsyat. Kita sudah tahu tentang cerita kisah Ayub ini. Tetapi sekalipun dia ada di dalam penderitaan yang sungguh luar biasa, dia berada di dalam penderitaan yang sungguh dahsyat, tetapi iman dan pengharapan Ayub tidak pernah bergeser sedikit pun. Kekasih Tuhan, tema yang diberikan oleh Bapak Gembala kepada saya dan di dalam ibadah kita pada sore hari, pada siang hari ini, dan juga ibadah pada sore hari, tema kita sama, yaitu iman dan pengharapan. Puji nama Tuhan ya. Jadi Ayub dia di dalam penderitaan, dia tidak memusingkan diri dengan pikiran stres dan lain-lain. Dia tidak frustrasi, tetapi dia fokus kepada Allah. Dia fokus kepada penebusnya yang hidup. Karena kekasih Tuhan, dia tahu, Ayub tahu bahwa ada penebus yang akan membela setiap perkara penderitaannya, baik di masa sekarang, masa depan, di bumi dan di sorga. Kekasih Tuhan, di dalam penderitaan Ayub mendeklarasikan imannya bahwa ia memiliki penebus yang hidup. Ia memiliki penebus yang hidup sekalipun ia belum melihat penebus itu, kekasih Tuhan. Namun ini merupakan nubuatan yang akan terjadi pada masa perjanjian lama ini, bahwa akan lahir sang penebus yang datang untuk memperbaiki hidup daripada umat Tuhan. Ada penebus yang datang dan dia menebus dosa-dosa manusia, termasuk dengan Ayub. Haleluya ya. Dan kekasih di dalam Tuhan, Yesus sang penebus itu datang dan menebus menolong setiap orang-orang umat Tuhan yang berada di dalam kesengsaraan, dan pembela umat yang ada di dalam kesengsaraan dan penderitaan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, Ayub tahu bahwa penebus itu kelak akan datang sebagai hakim yang adil. Ayub sendiri dia mengatakan di dalam Ayub 19 ayat 26 ya, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Dia sangat yakin sekali, dia beriman, dia berharap sekali kepada penebus itu, kekasih Tuhan. Dan kemudian Ayub 19 ayat yang ke-27, yang aku sendiri, Ayub mengatakan bahwa yang aku sendiri akan memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikan dan bukan orang lain. Hati
sanubariku merana karena rindu. Jadi Ayub dia beriman bahwa dia akan menyaksikan, dia akan bertemu dengan Tuhan, bukan dari apa kata orang. Kalau di dalam Alkitab ya, orang kita tahu tentang Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Ya, kita dengar khotbah tentang Yesus oleh pendeta-pendeta dari mimbar. Tetapi kalau kita tidak mengalami Yesus, maka kesaksian kita tidak akan hidup. Kepercayaan kita itu akan biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita mengalami Tuhan, kita sakit, Tuhan datang dan sembuhkan kita, maka kita tahu bahwa Dia itu adalah penyembuh. Kita dengar cerita tentang Yesus itu adalah penyembuh, tapi kita tidak pernah mengalaminya, merasakannya. Kita hanya mendengarkan kesaksian-kesaksian orang, maka itu kesaksian-kesaksian itu tidak akan hidup. Iman kita tidak digoncangkan, iman kita tidak begitu aktif. Tetapi kalau kita merasakan, mengalaminya, kita yang sudah sakit dan kita merasakan mengalami Tuhan, kita benar-benar percaya bahwa Tuhan itu adalah penyembuh. Kekasih Tuhan, Daud pun di dalam penderitaannya ia mendeklarasi imannya ya. Saya ingat ayat ini saya bawakan di tempatnya Ibu Tini waktu Bapak kekasih kita sembuh dari sakit ya. Dan puji nama Tuhan, Bapak kekasih kita, suami dari Ibu Tini, merasakan mujizat yang luar biasa dahsyat. Maka saya percaya bahwa sekarang ini Bapak kekasih Pak Parlimanus ini imannya tidak lagi enteng-entengan, tetapi dia percaya penuh kepada Yesus yang adalah penyembuh itu ya. Jadi Daud mendeklarasi imannya ketika dia ada dalam penderitaan ya, yaitu Mazmur 118 ayat 17 ya. Di situ dikatakan, tetapi aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dia memiliki iman yang luar biasa, keyakinan yang luar biasa bahwa dia tidak akan mati. Untuk apa Tuhan kasih dia tidak mati? Dia yakin Tuhan memberi dia hidup. Supaya apa? Tuhan punya tujuan untuk memberi dia hidup. Supaya apa? Supaya dia akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang gagah perkasa. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Ayub dan Daud ya, kita melihat kesaksian atau mereka memiliki iman yang tangguh, yang kuat, yang dahsyat ya. Ayub dan Daud ini mereka memiliki iman pistis. Apa itu iman pistis? Iman pistis adalah iman ya. Dari pistis ini dari bahasa Yunani, artinya iman ya, dan kepercayaan atau keyakinan teguh di dalam konteks iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, yaitu iman yang harus aktif, iman yang harus teguh, ya, harus dibuktikan dengan tindakan dan perbuatan, bukan sekedar mengatakan aku percaya, tetapi tidak ada tindakan, tidak ada perbuatan yang nyata ya. Kekasih di dalam Tuhan, Yakobus 2 ayat 26b di situ dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sia-sia kita berkata kita beriman, tetapi kita tidak punya tindakan, maka itu sia-sia saja. Kekasih Tuhan, iman pistis di sini bukan sekedar percaya secara intelektual, kekasih Tuhan, tetapi harus hidup di dalam kita, harus hidup di dalam ketergantungan kita dengan Tuhan. Ya, tadi lagu yang mengatakan ku terhubung dengan Tuhan. Kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, berarti sia-sialah kita datang duduk di rumah Tuhan. Tidak ada pikiran kita ada di sana sini sana, ya. Dan kita tidak terhubung dengan Tuhan. Tapi puji Tuhan, tadi lagu tadi sungguh membawa kita untuk benar-benar terhubung dengan Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kekasih Tuhan, dalam iman pistis ini ya, definisi iman pistis ini itu di dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar
kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Puji Tuhan ya. Di sini artinya bahwa sekalipun kita belum melihat apa-apa, tapi kita percaya saja. Sekalipun kita belum melihat ya apa yang Tuhan sediakan di depan sana, tetapi kita percaya, kita imani, kita yakini bahwa kita akan menerimanya itu kekasih Tuhan ya. Asalkan kita mau meresponi kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kita mau imani bahwa Tuhan itu hidup ya, penebus itu hidup ya. Kita melihat bahwa karena iman Abraham, maka kita sampai sekarang ini kita menerima janji-janji berkat dari Tuhan, kekasih Tuhan. Ya Abraham ya, dia sampai meninggal pun dia belum melihat itu, belum melihat janji Tuhan itu, tetapi dia tetap taat, setia, dia tetap percaya bahwa janji berkat itu akan dituai oleh anak cucu daripada Abraham. Maka sekalipun Abraham sudah meninggal, dia tidak melihat itu, tetapi anak cucunya orang Israel dan kita yang adalah Israel cangkokan, kita juga menikmati berkat daripada janji Tuhan kepada Abraham. Kekasih Tuhan ya, Abraham memiliki iman pistis. Sekalipun dia belum melihat, tapi dia percaya, dia imani kekasih Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, dalam perjalanan kita di dalam dunia ini, kita tidak berjalan dengan mulus-mulusnya saja ya. Ayub itu dia saleh, dia benar, tetapi dia harus dituntun oleh Tuhan untuk melewati masa-masa titik-titik terendah dia kekasih Tuhan ya. Dia diuji supaya imannya itu lebih lagi dia merasa ketergantungan dengan Tuhan, kekasih Tuhan ya. Di sini di dalam perjalanan kehidupan kita, kehidupan manusia, tidak selamanya kita berjalan pada jalan yang lurus, jalan yang mulus, tetapi ada belokan, ada tikungan, ada tanjakan, ada menurun, ada terjal ya. Tetapi Tuhan mengizinkan kita melewati tikungan-tikungan, lorong-lorong yang gelap itu, lembah-lembah kegelapan itu, sambil dia memberitahukan kepada kita bahwa ini aku, ini tanganku yang berlubang paku itu, kamu tidak sendirian, tetapi aku ada bersama-sama dengan engkau. Kekasih Tuhan ya, melewati jalan yang berliku, Tuhan akan membawa kita kepada jalan yang lurus. Sebab apa? Karena dia sendiri adalah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa dia kita tidak bisa melihat surga. Tanpa Yesus kita tidak bisa melihat Bapa di surga ya. Karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup ya. Kekasih Tuhan, karena begitu besar kasih Allah, maka Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita, karena dia tidak mau umatnya binasa, kekasih Tuhan. Namun di dalam perjalanan manusia memilih jalannya sendiri. Seperti kita melihat anak bungsu dia memutuskan, dia memilih untuk dia mengikuti jalannya sendiri. Dia pikir jalan yang dia putuskan itu adalah jalan yang baik menurut dia, tetapi ternyata menyesatkan dia. Itu adalah jalan yang salah ya. Di mata Tuhan itu adalah jalan yang salah, kekasih Tuhan. Kita juga semua yang hadir, yang ada di sini, kita juga ya pernah kita memilih jalan-jalan kita. Menurut kita jalan-jalan kita yang kita lewati, kita putuskan untuk kita lalui itu adalah jalan yang benar menurut kita. Pemahaman kita itu enjoy, itu aman, itu baik. Tetapi di mata Tuhan itu adalah jalan yang salah, kekasih di dalam Tuhan. Kita memilih jalan kita pikirnya jalan kita itu lurus, tetapi betapa ngerinya karena
ternyata ujungnya itu menuju maut, kekasih Tuhan. Kita lihat Amsal 14 ayat 12 ya. Dan didobel lagi dalam Amsal 16 ayat 25. Apa dikatakan di sini, kekasih Tuhan? Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut, kekasih Tuhan. Setiap keputusan kita, kekasih Tuhan, baik menurut pemahaman kita, tetapi itu salah di mata Tuhan ya. Di luar sana kekasih Tuhan, banyak sekali orang-orang sementara berbondong-bondong untuk menuju jalan yang disangka mereka adalah lurus itu, tetapi sayangnya betapa ngerinya bahwa sedang mereka sementara menuju kepada maut ya. Mereka, kekasih Tuhan, mereka sedang antri di pintu neraka, bagaikan sedang mengantri di pintu neraka ya. Dan apakah kita membiarkan mereka? Apakah kita mau membiarkan mereka saja? Apakah kita mau saja kita dan keluarga kita saja yang selamat? Kekasih Tuhan, tugas kita adalah kita segera. Karena apa? Kedatangan Tuhan sebentar lagi, tidak lama lagi ya. Maka mari kita sama-sama bekerja selama masih siang. Karena setelah malam kita tidak bisa bekerja lagi, kekasih Tuhan. Mari tugas kita semua yang mendengarkan firman Tuhan di siang hari ini, mari kita segera ya. Dan seakan mereka ya, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasih, orang-orang sahabat, saudara, sanak keluarga kita yang ada di luar sana ya. Mereka seakan mereka sementara berbaris menuju pintu neraka. Untuk itu, ketika ini pintu neraka, mari kita berdiri di depan pintu dan kita menghadap mereka. Kita menghalangi mereka supaya jangan mereka berjalan terus menuju kepada ujung jalan maut tadi ya. Tetapi kita halangi mereka, ayo balik. Kita balikan arah perjalanan mereka. Kita bawa mereka, tuntun mereka dengan kasih sayang untuk kita kembalikan mereka kepada Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup itu, kekasih Tuhan. Supaya apa? Supaya jiwa-jiwa mereka jangan binasa. Jangan sampai kita terpisahkan antara surga dan neraka hanya karena kita dengan mereka berbeda pilihan, keputusan jalan yang berbeda. Kalau kita memilih jalan menuju surga, harus melalui Yesus. Pintunya adalah Tuhan Yesus, jalannya adalah Tuhan Yesus, pintunya juga adalah Tuhan Yesus. Dan ketika kita memilih untuk benar-benar mengikuti Tuhan Yesus, maka jalan kita akan lurus ya. Kita akan bertemu dengan Bapa di surga, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi kalau kita memilih dengan jalan kita sendiri tanpa Yesus, maka kita akan berjalan lurus, tetapi jalan kita ujungnya adalah maut atau kebinasaan, kekasih Tuhan ya. Ada saatnya ada pemisahan. Karena apa? Ada waktunya ada pemisahan antara apa? Lalang dan gandum ya. Ada pemisahan antara apa? Domba dan kambing ya. Ada juga pemisahan nanti antara suami dan istri. Ada juga pemisahan antara anak-anak dan orang tua. Kalau anak-anak tidak setia, tidak memilih jalan kebenaran dan hidup itu, maka pasti ada pemisahan. Suami istri, kalau istri memilih untuk tidak memilih jalannya Yesus, jalan kebenaran dan hidup itu, maka akan terpisah dengan suami. Suami akan terpisah karena jalan yang berbeda, kekasih Tuhan. Nah, kita beri kemuliaan bagi Tuhan, kekasih Tuhan ya. Nah, di dalam Yudas 1 ayat 23 di sini dikatakan, ayat ini ya diberitahukan, disampaikan oleh Bapak Gembala, dan saya suka sekali dengan ayat ini ya, berhubungan dengan jalan ya. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup.
kekasih Tuhan ya. Siapakah yang mau menolong mereka? Ada lagu dari hamba Tuhan Ibu yang mantan artis ini ya, dia punya lagu tuh, siapakah yang mau menolong mereka gitu tuh lagunya, Ibu Mayer Mantir ya. Lagunya itu saya suka ya. Siapakah yang mau menolong mereka kalau bukan kita yang sekarang ini, baik anak-anak, remaja, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, tugas kita sama. Pemuda akan menyelamatkan pemuda di luar sana, bapak-bapak akan menyelamatkan bapak-bapak yang ada di luar sana. Demikian juga dengan kita, ibu-ibu kekasih Tuhan. Sebab itu tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka, yang jangan membenci mereka, dan sambil kita hati-hati supaya kita jangan ikut terseret dalam perbuatan-perbuatan mereka ya. Bencilah pakaian mereka yang dicemari oleh keinginan dosa. Artinya kita selamatkan mereka dari kehancuran rohani kekasih Tuhan, tetapi kita jangan membenci mereka. Tuhan Yesus membenci dosa, tetapi Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Katakan, Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua ya. Ketika kita melakukan dosa, Tuhan Yesus membenci dosa yang kita lakukan itu. Tapi kasih Tuhan yang besar, dia tergantung di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, kekasih Tuhan. Seperti Sakeus itu siapakah dia? Besar sekali dosanya, tetapi dia ketika dia merasa membutuhkan Tuhan dan dia merasa bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan, maka Tuhan datang dan Tuhan memulihkan dia, Tuhan menyelamatkan dia. Lukas 19 ayat 10 mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin untuk firman Tuhan, kekasih Tuhan ya. Tuhan datang bukan untuk orang baik-baik saja, tetapi Tuhan datang untuk setiap orang yang merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan ya. Kalau orang yang merasa diri bahwa dia sudah hebat, dia sudah beriman ya, itu iman ahli Taurat dan Farisi. Tetapi mari kita perjalanan kita ini kita tidak terlepas dari dosa, penderitaan ya. Mari kita menghadap Tuhan dengan kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya orang berdosa, Tuhan, saya tidak layak, layakkan saya, ampuni saya ya, kekasih Tuhan. Bahwa di setiap kita melewati perjalanan kita sangat tidak enak. Kita menghadapi musim-musim hidup yang sukar. Kita bagaikan musafir yang sementara mengembara di tengah-tengah dunia yang fana ini, kekasih Tuhan. Suasana hidup kita ada senyum, suasana hidup kita ada suka, ada duka, ada duri ya. Rasul Paulus mengatakan ada duri dalam daging ya. Dia mengatakan bahwa ada duri di dalam daging dan dia minta kepada Tuhan untuk melepaskan duri itu, tetapi Tuhan tidak mau. Tuhan bilang cukuplah kasih karunia. Duri itu diizinkan ada di dalam diri kita supaya kita jangan meninggikan diri. Duri itu ketika dia sakit ya, dia tikam dan sakit, maka kita ingat kasih karunia Tuhan yang besar, kekasih Tuhan ya. Kita di dalam perjalanan hidup kita ada benturan, ada cekcok, ada bentrokan, kekasih Tuhan, dan jatuh bangun itu sudah pasti. Siapa yang mengatakan bahwa dia hebat, dia kokoh berdiri? Pasti di dalam perjalanan kehidupan kita mengalami yang namanya jatuh bangun, kekasih Tuhan. Karena kondisi kehidupan kita ya, karena kondisi kehidupan di dunia ini, di tempat-tempat kita berada, di tempat kita tinggal, di mana kita berada ya, kondisi kehidupan banyak kali membuat kita tertusuk oleh karena kata-katanya orang. Kita terluka oleh bahasanya orang, dan ini merupakan fakta yang membuktikan bahwa hidup di dunia ini tidak mudah-mudah saja. Hidup di dunia ini
adalah Ayub, itu dia saleh. Tetapi iblis dia mengepara ke lilin dan akhirnya dia datang cari muka sama Tuhan. Dan dia mempengaruhi, dia mencari muka sama Tuhan untuk menjatuhkan Ayub di hadapan Tuhan, ya. Dan kita melihat juga Adam dan Hawa, mereka menikmati hidup baik, hidup suci, hidup kudus di Taman Eden. Tetapi iblis dia datang dan dia merusak, dia memisahkan Adam dan Hawa, dia memisahkan manusia dengan penciptanya. Tetapi oleh karena Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang besar, dia datang untuk menghubungkan kembali dan menjalin jembatan antara kita dengan Bapa Sang Pencipta. Kekasih di dalam Tuhan, ya. Kekasih Tuhan, ya. Sekalipun iblis mau menjatuhkan kita, mengutak-atik kita, membuat kita, tetapi ada Tuhan buat kita. Tuhan membela kita mati-matian sehingga dia tergantung di atas kayu salib. Kekasih Tuhan, ya. Sebab apa dia membela kita? Kenapa? Karena Yesaya 43 dikatakan, 4a dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku. Ya, katakan, saya berharga di mata Tuhan. Mari kita katakan dengan iman, saya berharga di mata Tuhan, ya. Kekasih Tuhan, bahkan kita dijadikan Tuhan sebagai biji mata, ya. Biji mata itu sangat sensitif, ya. Ulangan 32 10b di situ dikatakan kita diawasi sebagai biji mata Tuhan. Bayangkan, kita manusia, kita siapa? Tetapi Tuhan menjadikan kita sebagai biji matanya. Maka jangan takut kalau dihajar sama orang, orang tidak hadir begitu. Percaya bahwa ada pembelaan Tuhan kepada kita, ya. Tuhan tidak membiarkan kita terlena dalam buayan iblis, pekerjaan iblis. Asal kita juga mau berjuang untuk melepaskan diri dari tangkapan. Dia itu seperti singa yang mengaum siap untuk memangsa kita. Tetapi jangan mau, ya, lawan dia dengan iman. 1 Petrus 5 ayat 9, ya. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu, ya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Daud di masa tuanya dia memberi semangat kepada anaknya Salomo. 1 Raja 2 ayat 2 dikatakan, berlakulah seperti laki-laki. Untuk itu mari kita orang tua, kita berikan semangat kepada anak-anak kita supaya mereka tetap bersemangat, beriman di dalam Tuhan. Mereka tidak loyo, kita tidak loyo, ya. Tetapi kita berlaku seperti laki-laki perkasa di dalam Tuhan, ya. Kasih Tuhan, jangan kita mudah loyo atau jangan kita mudah takluk kepada pekerjaan iblis, perbuatan iblis. Tetapi taklukkanlah iblis di bawah kaki kita di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, apalagi kalau di dalam diri kita ada visi Tuhan, di dalam hidup kita, diri kita, maka kita akan bersama dengan Tuhan, kita cakap melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang gagah perkasa. Kekasih Tuhan, kita melihat Ayub di titik rendahnya, yang kekasih Tuhan di dalam Tuhan. Ayub ketika dia ada pada titik rendahnya di imannya tidak bergoncang. Kekasih Tuhan, sekalipun Ayub diuji oleh Tuhan yang begitu dahsyat, kekasih Tuhan, tetapi Ayub tidak tergoncang imannya. Sekalipun Ayub harus kehilangan ternaknya, kekasih Tuhan, Ayub 1 ayat 13 sampai 17 itu dikatakan, Ayub juga mengalami kematian anak-anaknya. Kita, ya, anak sudah sakit saja kita sudah nangis, apalagi, ya, anak satu meninggal, anak saya yang pertama meninggal, ya, itu juga saya sedih. Apa ini sekarang Ayub ini semua anak-anaknya diambil oleh Tuhan, kekasih Tuhan. Dan juga Ayub mengalami serangan penyakit kulit, sehingga dan juga Ayub kehilangan sahabat-sahabatnya. Ayub kehilangan sahabat-sahabat karibnya, kekasih Tuhan. Bahkan orang yang terdekat dengan dia, dikatakan cinta sejatinya, kekasih sayangnya, istrinya saja. Tetapi istrinya mengolok-olok dia, tetapi
kekasih Tuhan ya. Dan Ayub lebih mencintai Tuhan karena apa? Ayub melihat bahwa kasih Tuhan adalah kasih Tuhan yang besar, sempurna. Cinta Tuhan adalah cinta yang sempurna. Dan Ayub 2 ayat 9-10 kekasih Tuhan. Ayub punya titik rendah, dan kita juga memiliki titik paling rendah. Kadang kita kecewa, kita putus asa, seakan tidak ada lagi harapan di depan kita, seakan tidak ada lagi satu tangan yang melambai-lambai untuk datang, untuk memegang tangan kita, untuk menepuk pundak kita ya. Tidak ada. Dan akhirnya kita tidak sanggup lagi di dalam hati membara dengan hati yang sedih bercampur aduk. Dan kita tidak bisa lagi, tidak sanggup lagi kita menjelaskan dengan Tuhan tentang perasaan kita ya. Doa kita yang tidak terucap ya, tetapi Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata. Tuhan sangat peduli dengan doa yang diam tanpa kata-kata, tetapi hanya air mata yang mengalir. Di situ Tuhan mendengarkan kita, kekasih Tuhan ya. Dia hanya butuh respon kita atas tangannya kepada kita yang sedang memeluk kita. Karena apa, kekasih Tuhan? Ketika kita sedang menangis, dia sedang membela kita, tapi mata kita tidak bisa kita melihat itu, kekasih Tuhan. Dan kita masih punya hari ini, kita bersyukur karena kita masih punya hari ini, kekasih Tuhan. Hari esok pasti datang, harinya esok itu masa depannya, hari depannya pasti datang. Tetapi janganlah kita membiarkan hari-hari kemarin membelenggu kita, merantai kita, bahkan menyeret masa depan kita bersama masa depan kita. Karena iblis dia tidak suka kita meraih masa depan bersama dengan Tuhan ya. Kekasih di dalam Tuhan, Ayub punya penebus yang hidup. Kita hari ini juga kita punya penebus yang hidup. Ia melewati kematian tetapi bangkit dan ada di antara kita sekarang. Kita tidak melihat dia, tetapi sekarang dia ada di antara kita, kekasih. Bersama dengan Ayub, mari kita katakan, kita deklarasikan iman kita. Mari kita katakan, aku tahu penebusku hidup. Mari kita katakan, aku tahu penebusku hidup. Dan juga bersama Daud, mari kita katakan, aku tidak akan mati, tetapi aku hidup untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib ya. Dan Ayub punya iman yang besar, Ayub punya pengharapan yang besar. Ayub dipulihkan, pengharapannya yang besar, imannya yang besar, maka dia dipulihkan dan dia menjadi teladan iman, teladan pengharapan, teladan ketekunan, kesetiaan. Untuk itu dia juga memiliki teladan ketaatan dan kesabaran, kekasih Tuhan. Untuk itu mari kita belajar dari Ayub, kita belajar dari penebus kita ya. Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita percaya bahwa kita di hari ini kita adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang memiliki penebus yang hidup, kekasih Tuhan. Tuhan itu ajaib di dalam kita. Kita mengalami Tuhan, kita merasakan Tuhan. Dan sebelum saya mengembalikan mimbar ini pada Bapak Gembala, saya ingin untuk kami sekeluarga, kami akan menyaksikan satu lagu pujian sebagai kesaksian kami bahwa kami hidup, kami mau melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan Bapak Gembala. Dan